Kultifan. Ikan nila larasati merupakan ikan hasil persilangan antara ikan nila hitam dan ikan nila merah. Ikan nila larasati memiliki keunggulan yang cukup bagus dan dapat berkembang dengan cepat. Selain itu, daging yang dihasilkan juga lebih banyak daripada ikan nila jenis lainnya. Proses pemijahan dilakukan secara alami dengan jumlah 400 ekor terdiri dari 100 jantan dan 300 betina. Jumlah tersebut diharapkan menghambat laju silang dalam memungkinkan keturunannya untuk dapat dijadikan induk kembali setelah dilakukan kegiatan seleksi. Nah, periode pemijahan selama 10 hari dilakukan pada pagi hari saat suhu udara dan air masih rendah. Setelah akhir periode, induk dipisahkan antara jantan dan betina untuk pematangan gonad selama 15 hari, dan setelah itu dimasukkan kembali ke dalam kolam pemijahan. Seks reversal. Untuk mendapatkan ikan nila jantan yang banyak dalam pemijahan, maka dilakukan metode seks reversal. Menurut pendapat ahli tahun 2014 dalam Nuha et al. 2017, seks reversal merupakan teknik pengarahan diferensiasi kelamin untuk mengubah jenis kelamin secara buatan dari jenis kelamin jantan secara genetik, kemudian menjadi jenis kelamin betina fenotip atau sebaliknya yaitu jantan genotip. Nah, cara yang dilakukan ini dengan pendekatan hormonal sebelum terjadi diferensiasi kelamin. Hormon steroid yang diberikan akan mengakibatkan zigot yang bergenotip XX berkembang menjadi jantan secara fenotip. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dosis madu dalam pakan yang mengandung RGH terhadap pertumbuhan dan rasio jenis kelamin ikan nila. Selain itu, juga untuk mengetahui dosis madu terbaik dalam pakan yang mengandung RGH. Penanganan telur atau larva. Larva yang baru menetas dibesarkan di tempat khusus dan pemindahan dilakukan setelah larva berumur 5-7 hari. Pada pendedaran tahap pertama dapat disaring dengan jaring 2 mm agar larva hasil pemijahan tidak lolos. Nah, pendedaran ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian pada tahap kedua menggunakan jaring dengan ukuran 4-5 mm. Tahap ini dilakukan selama 2 bulan dan benih yang akan dipanen akan berukuran 33,9 sampai 41,8 gram per ekornya. Teknik pemuliaan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah larva ikan nila larasati yang sudah habis kuning telurnya dengan panjang rata-rata 1,2 cm dan berat rata-rata 0,04 gram per ekor. Kemudian pembuatan pakan hormon RGH diperlukan 2 mg per kilo pakan, larutan PBS 100 ml, dan kuning telur 20 mg. Kemudian dosis madu dengan ukuran 0, 25, 50, dan 75 ml per kilogram. Dan yang terakhir ember bervolume 35 liter dan botol sprayer. Prosedur yang dilakukan yaitu 1. Pembuatan larutan RGH dengan menimbang RGH sebanyak 2 mg per kilo pakan. Kemudian dicampur dengan larutan PBS sebanyak 100 ml dan diaduk sampai tercampur rata. Kemudian campurkan dengan kuning telur yang telah ditimbang sebanyak 20 mg. Setelah itu dilakukan pemindahan ke dalam botol sprayer dan disemprotkan merata pada 1 kilo pakan sambil diaduk. Yang terakhir, pakan yang sudah diberi RGH kemudian ditambahkan madu dengan dosis yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, di mana usaha terencana untuk mengungkapkan fakta baru atau menguatkan teori yang sudah ada. Variabel pengamatan yang digunakan adalah laju pertumbuhan spesifik atau SKR, rasio konversi pakan atau FCR, total konsumsi pakan, presentase kelamin jantan, dan fulus hidupan atau SR. Selain itu terdapat juga pengukuran kualitas air yang meliputi suhu, pH, dan DO. Pembahasan. Yang pertama adalah Specific Growth Hormone atau SGR. Perlakuan B memperoleh laju pertumbuhan spesifik yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan A, C, dan D. Perlakuan B didapatkan hasil laju pertumbuhan spesifik sebesar 9,91 kurang lebih 0,07. Yang kedua adalah Food Conversion Ratio atau FCR.
Perlakuan A memperoleh rasio konversi pakan yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan B, C, dan D. Perlakuan A didapatkan hasil rasio konversi pakan sebesar 1,87 kurang lebih 0,06. Yang ketiga adalah tingkat konsumsi pakan atau TKP. Perlakuan B memperoleh tingkat konsumsi pakan yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan A, C, dan D. Perlakuan B didapatkan hasil tingkat konsumsi pakan sebesar 60 kurang lebih 1,61. Yang keempat adalah presentase kelamin jantan. Perlakuan D memperoleh presentasi kelamin jantan yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan A, B, dan C. Perlakuan D didapatkan hasil presentase kelamin jantan sebesar 81,11 kurang lebih 5,09. Yang kelima adalah klulus hidupan atau SR. Perlakuan B memperoleh klulus hidupan yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan A, C, dan D. Perlakuan B didapatkan hasil klulus hidupan sebesar 97,08 kurang lebih 1,44. Dan yang terakhir adalah kualitas air. Kualitas air pada masing-masing perlakuan hampir sama, sehingga tidak menyebabkan kematian pada ikan yang diuji. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut adalah penambahan dosis madu dalam pakan yang mengandung RGH terhadap pertumbuhan dan rasio jenis kelamin pada ikan nila larasati berpengaruh sangat nyata, namun berpengaruh nyata terhadap klulus hidupan ikan nila larasati. Yang kedua adalah dosis madu terbaik yang dapat diberikan sebanyak 75 ml per kilo untuk mendapatkan pertumbuhan dan rasio jenis kelamin jantan yang terbaik, karena madu memiliki senyawa krisin untuk aromatase inhibitor alami yang berfungsi menghambat kerja aromatase dalam sintesis estrogen. Terima kasih.